Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Mahkamah Agung memangkas hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Putusan ini sebagai hasil peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus korupsi pembangunan Hambalang Anas Urbaningrum pada 2018 lalu. Putusan terhadap PK yang diajukan oleh Anas Urbaningrum ditangani oleh Ketua Majelis Hakim Sunarto serta Andi Samsan Ngandro dan Muhammad Askin sebagai hakim anggota. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda 300 juta rupiah. Kami kutip dari Kompas.com, juru bicara MA Andi Samsan Ngandro mengatakan PK Anas dikabulkan karena adanya kehilafan hakim yang dinilai dapat dibenarkan. Sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor, Anas divonis 8 tahun penjara, kemudian diperingan menjadi 7 tahun di tingkat Pengadilan Tinggi dan kembali diperberat hingga 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah di tingkat kasasi. Tak hanya itu, Anas juga diminta membayar uang pengganti sebesar 57 miliar rupiah dan 5,2 juta dolar Amerika Serikat. Anas kemudian mengajukan peninjauan kembali di 2018, hasilnya MA memangkas vonisnya menjadi 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun Anas tetap harus membayar uang pengganti 57 miliar rupiah dan 5,2 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, hak Anas untuk dipilih sebagai pejabat publik juga dicabut selama 5 tahun setelah ia menyelesaikan pidana pokok. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terhadap 22 koruptor termasuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam putusan tersebut, MA memberikan potongan vonis hukuman terhadap Anas Urbaningrum dari semula 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Namun KPK berharap vonis bagi koruptor bisa menimbulkan efek jera. Tak hanya itu, KPK juga berharap PK atau peninjauan kembali tidak menjadi modus napi koruptor untuk mengurangi hukuman. Saat ini ada sekitar 38 permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para napi korupsi yang perkaranya ditangani oleh KPK. Sekalipun bahwa PK adalah hak terpidana, namun fenomena ini perlu kita baca. Jangan sampai kemudian peninjauan kembali tersebut menjadi modus baru para napi korupsi untuk berharap adanya pengurangan hukuman di tingkat peninjauan kembali. Kritik terhadap pemotongan vonis Anas Urbaningrum juga datang dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menuturkan bahwa putusan Mahkamah Agung kurang tepat. Pasalnya hal ini malah tidak memberikan efek jera dan juga merusak tatanan kinerja dalam sistem peradilan pidana terhadap satu pelaku kejahatan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang mana hukuman tersebut justru dikurangi dari 14 tahun menjadi 8 tahun. Tentu ini berimplikasi serius bagi pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Setidaknya ada 2 poin penting. Yang pertama, putusan tersebut sudah pasti tidak menggambarkan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi. Lalu yang kedua, putusan tersebut seakan telah melululantahkan kerja keras penegak hukum dalam konteks penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan.